Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam teman-teman guru hebat semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa dipertemukan dalam acara webinar Gugus Agus Salim nggih. Yang kami hormati Ketua Gugus Agus Salim Bapak Taufik Hidayat. Kemudian yang saya hormati Ibu Desi Putriana Sari dari Duta Teknologi Duta TIK Jawa Tengah tahun 2023 dan juga kita Bapak Sukarman dari Sahabat Teknologi tahun 2024. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan kemudian yang keempat sesi tanya jawab, sesi foto bersama, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk memulai lebih bermakna dan menyenangkan melalui I6 Silau Bareng Antik ya Pak Karman. Nah, I6 Silau Bareng Antik ini merupakan akronim dari inovasi pembelajaran berdiferensiasi melalui belajar menyenangkan dengan TIK. Nah, ini merupakan karya luar biasa dari Pak Sukarman, guru SD Negeri 2 Prigi Sigaloh, yang juga saat ini merupakan Sahabat Teknologi Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu bahwa Sahabat Teknologi ini merupakan peserta pelatihan pembelajaran berbasis TIK atau yang kita kenal dengan pembatik yang telah lolos ke level 4. Jadi pembatik sendiri ini merupakan program yang diinisiasi oleh Balai Layanan Platform Teknologi Kemdikbudristek. Program bimbingan teknis ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kompetensi literasi, implementasi, kreasi, serta berbagi dan berkolaborasi dalam lingkup teknologi informasi dan komunikasi para guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia. Nah, ada 4 level dalam BIMTEK pembatik ini ya. Dari level 4 pembatik ini merupakan level yang tertinggi, di mana para sahabat teknologi akan berbagi, berkolaborasi dalam pemanfaatan platform teknologi pendidikan, baik yang dimiliki oleh Kemdikbudristek, yang internal ya, maupun platform eksternal kementerian. Nah, guru-guru hebat ini yang menjadi sahabat teknologi diharapkan bisa menjadi mitra Dinas Pendidikan Provinsi di provinsi, di kabupaten atau kota wilayah masing-masing dalam hal menggerakkan pendaya gunaan TIK untuk pembelajaran. Dan pada kesempatan kali ini alhamdulillah Pak Sukarman sudah melaksanakan hal itu ya, mulai dari kegiatan KKG ini yang dilaksanakan melalui webinar. Pak Sukarman sudah melaksanakan itu. Dan di Jawa Tengah sendiri Bapak Ibu, peserta yang lolos level 4 ini ada 40 peserta. Dan kita patut bangga ya Bapak Ibu, dari 40 peserta ini 3 dari Jawa Tengah, dari Banjarnegara, mohon maaf. Nah, ada Pak Sukarman, kemudian Bu Rosi, dan juga yang satunya lagi Bu Nur ya dari SMP Negeri 3 Kalibening. Nah, pendaftar pembatik sendiri Bapak Ibu di Jawa Tengah dari level 1 kemarin ada 11.000. Dan Pak Sukarman ini termasuk 40 peserta terbaik gitu nggih, yang dari level 1 sampai level 4 sudah lolos. Dan saya ucapkan selamat Pak Sukarman atas kerja kerasnya, kemudian dengan karya yang luar biasa beliau berhasil melewati level demi level. Dan 2 langkah lagi Bapak Ibu, beliau juga berkesempatan menjadi duta teknologi. Kenapa saya sebutkan di sini 2 langkah? Karena nantinya masih ada seleksi 5 besar lagi, 5 besar terbaik dalam provinsi, dan ini akan diseleksi lagi untuk menjadi duta teknologi. Boleh kita beri apresiasi, klik reaction-nya untuk Pak Sukar Pak Ibu. Kita berikan emot ya. Oke, kita berikan tepuk tangan, applause, dan lain sebagainya. Monggo. Terima kasih untuk
reaksinya Bapak Ibu. Nah, nantinya Pak Sukarman akan membagikan praktik baik, kemudian ilmunya dan juga pengalamannya dalam menciptakan dan mengimplementasikan multimedia pembelajaran interaktifnya yang sudah diimplementasikan di kelasnya. Melalui 6 silau barang antik ini, nantinya kita berharap Bapak Ibu peserta, baik saat ini yang sudah berkumpul dari unsur kepala sekolah, guru, maupun tenaga kependidikan, dapat terinspirasi dan tentunya mendapat info baru ya, untuk berinovasi dalam pembelajaran, utamanya yang berbasis TIK. Tentunya dengan harapan agar kita semua dapat memperbaiki kualitas pembelajaran, serta mengantarkan peserta didik kita menjadi peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila melalui inovasi teknologi dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Pak Sukarman dan bagi Bapak Ibu peserta. Dimohon untuk mengikuti kegiatannya sampai akhir, jangan sampai terlewat dalam menyimak ilmu keren dari Pak Sukarman, ya. Oke, untuk penutup saya akan memberikan pantun, nanti boleh capnya Bapak Ibu. Ke Banjarnegara beli dawet ayu, dawetnya murah. Kalau ingin mendapat ilmu, simak terus, jangan sampai ketinggalan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya Desriana Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Desi, semoga memberi semangat dan motivasi kepada rekan-rekan guru di Kecamatan Sigalo, khususnya Nabi Salim. Ya. Semoga akan ada nanti duta-duta selanjutnya setelah Pak Karman nanti juga akan tercetak deh dengan motivasi yang diberikan oleh Ibu Desi. Ya. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti. Ya, teman-teman nanti bisa mempersiapkan diri untuk menyimak ya berbagi praktik baik dari narasumber hebat kita yaitu Bapak Sukarman. Nah, diketahui bahwa pendidikan pada saat ini merupakan kurikulum merdeka yang masih kita pakai, di mana kita sebagai guru dituntut untuk berkreasi, inovasi, melayani peserta didik kita ya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, salah satunya yaitu di digital ini kita dapat memberikan ya pembelajaran yang berbasis teknologi kepada peserta didik kita. Nah, untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya, bagaimana kita menerapkan TIK itu di dalam sebuah pembelajaran di kelas maupun di luar kelas bersama peserta didik kita. Nah, ini nanti beliau ya Bapak Sukarman pada saat ini seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Desi sebagai sahabat teknologi ya Jawa Tengah yang nantinya akan memasuki tahap terakhir di mana akan menjadi Duta Teknologi Jawa Tengah di tahun 2024 ini. Ya, semoga kegiatan Pak Karman juga berjalan lancar, Bapak Ibu semuanya nantinya juga akan mengikuti jejak beliau. Ya. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Sukarman untuk menyampaikan materinya. Waktu dan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya. Kemudian yang saya hormati juga Ketua K3S Kecamatan Sigalo, Pak Abu Husni beserta pengurusnya. Kemudian pada Bapak Taufik Hidayat selaku Ketua KKD Abdus Salim. Kemudian kita lupa juga kepada Bapak Ibu semua peserta webinar pada kesempatan malam hari ini yang mudah-mudahan selalu dilimpahkan kesehatan,
keselamatan dan kelancaran, sehingga nantinya pada kesempatan kali ini kita bisa mengikuti kegiatan dengan lancar sampai dengan selesai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa pada kegiatan malam hari. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada channel kita, yaitu beliau Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan beserta pertolongan beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan praktik baik saya tentang pembelajaran berdiferensiasi atau yang saya sebut dengan 6 silau barang antik. Izin share screen Bapak Ibu. Sudah nampak Bapak Ibu? Ya, sudah. Sudah. Mohon nanti diingatkan barangkali saya tertentang Pak Taufik, karena di sini sinyal juga agak kurang bersahabat. Bapak Ibu, di sini saya mengambil tema yaitu tentang 6 silau barang antik. Di sini adalah sebuah akronim inovasi pembelajaran berdiferensiasi melalui belajar menyenangkan dengan baik. Sebelumnya Bapak Ibu perkenalkan terlebih dahulu, mungkin di sini sudah kenal semua. Saya adalah Sukarman dari SD Negeri 2 Trigi. Seperti di awal tadi saya sampaikan, di sini saya akan menyampaikan tentang 6 silau barang antik. Bapak Ibu semua, bahwa 6 tadi sudah disampaikan sekilas dari Mbak Desi, bahwa 6 silau barang antik itu merupakan sebuah akronim, yaitu inovasi pembelajaran berdiferensiasi melalui belajar menyenangkan dengan TIK. Di sini saya akan menanyakan secara pemantik kepada Bapak Ibu semua terlebih dahulu. Bapak Ibu seberapa sering menggunakan atau mengimplementasikan pembelajaran berbasis TIK kelas? Mohon Bapak Ibu raise hand, action untuk memberikan reaksinya bagi yang sering menggunakan. Oke, terima kasih Bapak. Oke, mungkin semuanya sudah. Kadang-kadang Pak. Oke, Masih kadang-kadang. Saya yakin Bapak Ibu sudah sering menggunakannya. Kemudian di sini yang akan saya sampaikan adalah materi terbaginya, yaitu kita di sini belajar bersama tentang inovasi pembelajaran berdiferensiasi melalui belajar menyenangkan dengan TIK. Kemudian yang kedua adalah membuat media pembelajaran interaktif dan interaktif belajar. Jadi nanti di sini yang akan saya sampaikan lebih banyak adalah tentang pembuatan multimedia pembelajaran interaktif Bapak Ibu. Nah, sekilas dengan inovasi pembelajaran atau inovasi yang tadi bisa disampaikan, di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Saya ulas saja karena saya yakin Bapak Ibu sudah lebih paham tentang apa itu yang dinamakan dengan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi intinya adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid itu apa saja? Kebutuhan belajar murid itu adalah meliputi ada kesiapan belajar, kemudian profil belajar, minat belajar. Itu adalah kebutuhan murid. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kita kaji atau kita ketahui terlebih dahulu, sehingga kita mengetahui kebutuhan murid, sehingga nantinya ketika pembelajaran di kelas bahwa kita menerapkan ataupun kita memberikan materi itu sesuai dengan kebutuhan murid. Tetapi di dalam memberikan materi sesuai kebutuhan murid, kita tidak harus mengakomodir semua jumlah murid, tetapi untuk mengetahui misalkan per kelompoknya, misalkan ini mendekati visualisasi, ini mendekati auditori, ini mendekati kinestetik. Jadi nantinya pembelajaran itu terdiferensiasi. Nah, persiapan atau perencanaan yang kita buat
berupa apa saja sih untuk mengakomodir kebutuhan belajar murid, yaitu kita bisa menggunakan ataupun kita bisa melakukan dari berbagai hal. Yang pertama yaitu konten, Bapak Ibu. Untuk konten di sini kita bisa melihat bahwa dalam konten itu guru itu menyediakan materi pembelajaran dengan tingkat kompleksitas yang bervariasi sesuai dengan apa yang diminati oleh tersebut. Berikutnya ada diferensiasi proses, Bapak Ibu. Dalam diferensiasi proses di sini adalah guru menawarkan aktivitas pembelajaran yang mengakomodasi kegiatan pembelajaran yang berbeda. Misalkan di sini seorang guru itu memberikan tugas yang berbeda, misalkan ada tugas mandiri, tugas kelompok, kemudian diskusi kelompok dan sebagainya, adalah kegiatan ataupun proses yang dilakukan pada saat belajar. Yang berikutnya adalah produk. Nah, dalam produk ini guru memberikan murid itu kebebasan dalam rangka mengekspresikan hasil yang didapatkan selama pembelajaran. Jadi misalkan seorang murid itu membuat presentasi ataupun membuat video ataupun membuat voice note dalam mengekspresikan sebagai hasil belajarnya ketika belajar di kelas. Nah, itulah jenis diferensiasi dalam pembelajaran, Bapak Ibu. Nah, di sini mengapa kita harus ada inovasi sih, Bapak Ibu? Karena seorang murid itu ketika pembelajaran hanya itu saja, maka seorang murid akan merasa bosan, Bapak Ibu. Sehingga di sini harus ada sebuah inovasi. Nah, dalam untuk menciptakan sebuah inovasi di sini, saya menggunakan metode STAR, Bapak Ibu. Metode STAR itu apa saja? Metode STAR itu yaitu meliputi situasi, kemudian tantangan, kemudian aksi, dan yang terakhir adalah refleksi. Dari metode itu, dari metode STAR itu, situasi yang ada di sekolah kami, Bapak Ibu, bahwa pembelajaran di kelas itu monoton, Bapak Ibu. Itu membuat siswa itu, sehingga membuat siswa itu menjadi motivasinya menjadi menurun. Kemudian penggunaan buku teks yang hanya itu saja, kemudian kebutuhan belajar murid itu kurang terpenuhi, kemudian guru kurang adaptif dalam menerima perintah. Berikutnya tantangannya adalah infrastruktur yang di sekolah kami itu kurang mendukung, Bapak Ibu, bahwa jumlah laptop ataupun jumlah sarana perikannya itu masih terbatas. Misalkan di situ LCD itu hanya satu, Bapak Ibu. Berikutnya dalam menyusun inovasi ini, tantangan yang berikutnya adalah memberikan perencanaan yang matang sekali, Bapak Ibu. Dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasinya. Selain itu juga membutuhkan waktu yang maksimal, waktu yang banyak sekali. Sebenarnya tidak waktu yang banyak, cuma kita menyempatkan waktu itu seperti itu. Berikutnya adalah tantangannya adalah ketika kita mau berinovasi, berarti kita harus mengikuti pelatihan terkait penggunaan ataupun integrasi dari itu sendiri. Nah, dari tantangan itu, Bapak Ibu, saya dari situasi dan tantangan itu saya membuat sebuah aksi. Yang pertama yaitu membuat inovasi pembelajaran berdiferensiasi melalui belajar menyenangkan dengan pendidikan. Jadi di sini saya mencoba bagaimana supaya murid-murid senang dengan belajar menggunakan dalil atau PHP yang dimiliki oleh murid itu sendiri. Jadi diharapkan dengan penggunaan ini, dengan penggunaan inovasi ini diharapkan nantinya itu anak-anak itu tidak hanya menggunakan HP digunakan untuk bermain saja, Bapak Ibu, tetapi HP itu digunakan untuk sebagai sarana ataupun sebagai sarana dan prasarana mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Itu seperti itu. Dan di sini adalah kegiatan yang bisa kita gunakan ataupun aplikasi yang kita bisa gunakan, yaitu menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. Nah, Bapak Ibu, di sini saya mencoba mengaplikasikan kegiatan-kegiatan yang ada, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan inovasi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini adalah salah satu video dari sekolah yang sudah saya laksanakan, Bapak Ibu.
menyambut anak-anak itu diharapkan bisa mengambil ya, jalin komunikasi yang lebih hangat dengan anak. Di foto. Berikutnya Di foto. Iya, karena jenengan iki ngomong ini. Foto ini dan kesepakatan ini ya setelah dan di sini saya membuat kesepakatan belajar Bapak Ibu supaya diharapkan dengan saya membuat kesepakatan belajar ini nanti anak-anak itu akan lebih bertanggung jawab dengan apa yang mereka itu tulis, apa yang mereka itu cantumkan. Karena ketika anak itu membuat sebuah konsekuensi dan sudah ditempel, ketika anak tersebut mau melakukan ataupun melanggarnya, saya yakin anak-anak itu pasti mikir dua kali, itu kan saya membuat itu seperti itu. Berikutnya untuk awal pelajaran tujuannya untuk mengetahui gaya belajar dari anak-anak. Nah, dari asesmen diagnostik atau asesmen awal pembelajaran yang sudah saya lakukan, ternyata di sini yang saya lakukan menggunakan Google Form. Di sini saya mendapatkan hasil Bapak Ibu bahwa anak yang visual di sini 41%, berikutnya yang kinestetik ada 41% juga, kemudian yang auditory di sini ada 18%. Sehingga di sini dari hasil asesmen diagnostik ini saya merancang sebuah pembelajaran. Oh, berarti anak-anak didik saya ataupun murid-murid saya adalah gaya belajarnya itu 41% yaitu suka dengan yang melihat gambar atau melihat video. Kemudian 41% lagi adalah anak-anak yang kinestetik, tidak anak-anak yang tidak suka diam di tempat Bapak Ibu. Dan 18% yaitu anak-anak yang auditory. Sehingga dari asesmen ini saya harus merancang pembelajaran yang bagaimana bisa mengakomodir dari peserta didik saya, yaitu ada visual, ada kinestetik, dan auditory. Nah, dari hasil asesmen itu, kemudian saya menerapkan di kelas saya menggunakan aplikasi yang sudah saya buat, yaitu multimedia pembelajaran yang interaktif. Itu saya bagikan kepada murid-murid saya yang visual Bapak Ibu. Jadi dari visual itu anak-anak itu akan mempelajari MPI yang sudah saya buat Bapak Ibu. Dan untuk yang kinestetik yang tidak suka diam di tempat, saya beri kesempatan untuk melihat ataupun melihat gambar yang ada di sekitar ataupun yang sudah saya tempelkan di dinding Bapak Ibu, yang sudah saya tempel di dinding ataupun kegiatan keluar kelas Bapak Ibu. Berikutnya di sini bagi anak yang auditory saya memberikan penjelasan ataupun anak itu keluar dari kelasnya.
selain itu saya juga memberikan diferensiasi ataupun kebebasan kepada anak didik saya untuk menghasilkan ataupun mengerjakan tugasnya Bapak Ibu. Di sini saya memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya bagi anak untuk mengerjakan dari tugasnya. Apakah menggunakan, di sini saya menggunakan Canva for Education bagi beberapa anak Bapak Ibu. Dan selain itu juga saya membuat bagi anak yang kinestetik, yang tidak suka diam, anak itu untuk setelah itu hasil produknya kami memberikan kesempatan kepada anak-anak tersebut untuk mempresentasikan di depan kelas. Mempresentasikan bisa berasal dari gambar yang mereka buat tadi, ataupun berasal dari Canva Education yang sudah didesain, atau juga dari itu merupakan contoh ataupun salah satu contoh praktik baik saya yang sudah saya aplikasikan di kelas Bapak Ibu. Nah, di sini berikutnya adalah yang ingin saya sampaikan adalah pembelajaran multimedia, pembelajaran interaktif Bapak Ibu. Sebenarnya multimedia pembelajaran interaktif itu bagaimana apa sih? Yaitu multimedia pembelajaran interaktif itu berangkat dari dua kata yang di sini yang paling dominan, yaitu multimedia dan interaktif. Multimedia itu sendiri adalah penggunaan berbagai media seperti misalkan ada teks, ada gambar, ada video, dan audio. Sedangkan interaktif di sini adalah melibatkan partisipasi aktif pengguna dalam kegiatan atau dalam pembelajaran. Nah, dalam membuat MPI, di sini saya menggunakan 3 aplikasi Bapak Ibu, yaitu aplikasi Genially, aplikasi Canva, dan aplikasi Wordwall. Nah, ini merupakan contoh dari MPI yang sudah saya buat Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa scan ataupun di scan barcode, jadi nanti bisa melihat Bapak Ibu. Bapak Ibu, suara saya masih terdengar jelas? Jelas Pak. Ya. Masih Pak. Masih Pak. Oke, kita lanjut saja. Kita lanjut Bapak Ibu tentang pembuatan MPI Bapak Ibu. Nah, terlihat ya Bapak Ibu ya? Ya, terlihat. Ya, tampilan di sini Bapak Ibu, saya akan mencoba menyebutkan, nanti kita belajar tentang Genially Bapak Ibu yang sudah tadi saya sampaikan di awal. Tapi sebelumnya di sini Bapak Ibu, untuk dalam MPI ini saya menggunakan Genially karena di sini saya tertarik menggunakan Genially karena Genially itu gratis Bapak Ibu. Jadi tanpa kita track pun di situ itu gratis Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk pada Genially, kita ada yang perlu dipersiapkan, yaitu Canva-nya terlebih dahulu Bapak Ibu untuk membuat aplikasi ataupun membuat gambar-gambar yang ada dalam Genially. Nah, di sini saya perlihatkan dulu untuk teleponnya saya. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah Pak. Iya, sudah. Ini adalah MPI yang saya buat Bapak Ibu.
Nah, di sini saya menggunakan kuisnya menggunakan web Bapak Ibu. Di sini banyak template yang ditawarkan Bapak Ibu. Halo Pak Taufik, masih jelas suara saya? Gimana ya? Sebentar. Padahal saya sudah teriak-teriak ini Pak Taufik. Sudah teriak-teriak. Masih kurang jelas Pak Taufik? Volumenya terlalu kecil. Apa karena saya menggunakan itu ya, apa namanya, kamera itu pengaruh tidak Pak Taufik? Pakai webcam? Ya, betul pakai webcam. Pakai webcam malah biasanya lebih jelas. Ini saya tadi lepas headsetnya, ganti webcam, malah jadi terdengar. Saya pakai webcam itu Mbak. Jelas Mbak ini Mbak? Ya, sudah jelas. Ya. Bapak Ibu, di sini bagi yang menggunakan laptop nanti bisa mengikuti yang saya sampaikan Bapak Ibu nggih. Di sini kita siapkan dulu Canva Bapak Ibu. Canva kita siapkan untuk membuat apa namanya? Aset-asetnya Bapak Ibu. Di sini kita buka Canva Bapak Ibu. Yang penting presentasinya terlihat ya Pak Taufik ya. Oke, siap. Karena di sini saya tidak bisa melihat. Jadi maksudnya tidak bisa melihat apa yang terjadi di room karena saya masuk di presentasi. Tapi terlihat Pak Taufik presentasinya Pak Taufik ya. Oke, siap. Nah Bapak Ibu, di sini kita bisa membuat asetnya itu dari Canva Bapak Ibu. Nah di sini kita misalkan kasih misalkan di situ adalah home Bapak Ibu. Kita ketik home, kemudian kita enter Bapak Ibu. Nah kita pilih mana yang sesuai dengan kita, selera kita. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti Bapak Ibu. Kita pilih mana yang akan kita buat sesuai dengan selera kita Bapak Ibu. Misalkan di sini saya akan membuat ini seperti ini, sehingga ketika kita mau membuat yang sama dengan itu, maka kita klik di sini Bapak Ibu, klik di situ, kemudian kita klik tampilkan yang serupa Bapak Ibu. Nah, jadi di sini kita mendekati, kita gunakan yang ada di sini Bapak Ibu. Kita langsung masukkan, misalkan ini adalah untuk tombol untuk back atau ke halaman. Setelah itu kita tambahkan, kita masukkan tombol berikutnya, misalkan untuk ke halaman berikutnya kita ini simpan atau kita masukkan ke dalam slide. Kemudian kita tambahkan halaman lagi Bapak Ibu. Tambahkan lagi Bapak Ibu. Di sini untuk home-nya. Home-nya misalkan ini. Nah, kemudian kita tambahkan lagi halaman berikutnya. Masih ada beberapa ya. Ini sudah, kemudian back sudah, untuk halaman berikutnya sudah. Di sini kita bisa menggunakan misalkan di sini informasi juga bisa. Nah, ini berikutnya tambahkan lagi, misalkan mau tambahkan lagi untuk tanda berikutnya untuk menyalakan misalkan video, kita gunakan ini Bapak Ibu.
Nah, kalau sudah Bapak Ibu, kalau kita sudah di sini sudah apa namanya, sudah banyak sekali tombol-tombol navigasi yang akan kita gunakan Bapak Ibu. Tombol navigasinya di sini sudah ada untuk tombol untuk kembali atau back, kemudian di sini untuk halaman berikutnya, kemudian untuk home, untuk informasi atau untuk menyalakan video. Bapak Ibu, kita langsung simpan yang sudah kita buat tadi Bapak Ibu. Ini terlalu cepat apa enggak Pak Taufik? Halo Pak Taufik? Atau Bu Sri Cahyani di sini yang terlihat, Bu Sri Cahyani. Pak Abu, terlalu cepat atau tidak ini Pak? Ya Pak Taufik, Pak Arman. Cukup bisa diikuti. Cukup bisa diikuti. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan laptop bisa langsung praktek seperti tadi. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, nanti kita simpan, cara menyimpannya adalah kita bagikan Bapak Ibu. Kemudian kita unduh. Kita unduh. Dan di sini untuk ukuran yaitu kita kecilkan paling kecil Bapak Ibu, yaitu 0,5. Dengan harapan nantinya ketika kita masukkan ke dalam MPI kita tidak memberatkan aplikasi sehingga nantinya tidak terjadi macet seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini kita masukkan yaitu latar belakang. Latar belakang kita klik, kemudian kita unduh. Otomatis sudah terunduh Bapak Ibu. Itu untuk asetnya Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, kita misalkan ini hapus lagi untuk mengambil tulisannya Bapak Ibu. Nah, untuk tulisannya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa masuk di dalam apa namanya? Di sini di dalam desain kita bisa mengambil tulisan-tulisan yang ada di sini Bapak Ibu. Nah, misalkan kita mengopi ini ya, mengopi yang ada di sini, atau juga kita bisa menggunakan tulisan-tulisan yang sudah ada di Canva Bapak Ibu. Kita masuk kepada aplikasi. Kita masuk kepada aplikasi, kemudian di dalam aplikasi itu kita tuliskan teks Bapak Ibu. Kemudian kita enter. Setelah kita enter, di situ ada tulisan yang berbunyi teks marker Bapak Ibu. Terlihat nih Bapak Ibu ya? Bapak Abu? Ya, Pak. Nah, di sini teks marker kita bisa klik Bapak Ibu. Nah, teks marker maka sudah akan muncul tulisan-tulisan yang sudah berbagai warna Bapak Ibu. Dan kita bisa mengambil tulisan yang sesuai dengan selera kita Bapak Ibu. Misalkan di sini adalah misalkan yang kita gunakan adalah ini. Misalkan kita akan mengganti tulisan itu dengan tulisan, misalkan kita akan masukkan ke dalam materi kita, misalkan pencernaan. Nah, ini sebagai contoh saja Bapak Ibu. Kemudian nanti kita mengeditnya di sini Bapak Ibu. Kemudian di sini kita edit design, kemudian edit design, maka tulisan langsung akan muncul. Kemudian kita tambahkan lagi, misalkan tulisannya di situ kita ganti lagi, misalkan di sini adalah, misalkan saya menggunakan yang ini. Karena tadi hubungannya dengan pencernaan, di sini saya tuliskan misalkan di sini adalah mulut. Langsung kita tambah add to design Bapak Ibu. Kemudian kita masuk di halaman berikutnya. Kita ganti tulisan lagi dengan selera kita Bapak Ibu.
di sini misalkan saya ambil tulisan yang ini, misalkan di sini saya tuliskan adalah kerongkongan. Kita tambahkan edit design, ya, otomatis akan langsung masuk. Berikutnya misalkan saya tambah lagi di sini, tadi lambung sudah, lambung belum, berarti misalkan saya tuliskan lambung. Misalkan saya menggunakan ini, kemudian di sini saya ganti lambung. Nah, otomatis tulisannya akan berubah. Saya tambahkan di sini, misalkan saya ganti lagi tulisannya, tambah lagi misalkan saya menggunakan ini berapa itu. Nah, di sini saya tulis khusus. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, kita menyimpan seperti tadi, yaitu kita unduh. Berikutnya di situ kita gunakan di sini 0,5 latar belakang transparan, kemudian kita unduh Bapak Ibu. Itu sudah kita download Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, di sini aset sudah kita punyai, sehingga kita langsung masuk ke Genially Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa masuk ke Genially. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan laptop bisa masuk ke Genially. Yaitu kalau belum pernah masuk ke Genially, berarti di situ Bapak Ibu harus login terlebih dahulu Bapak Ibu. Harus login terlebih dahulu. Bapak Ibu harus login terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah login Bapak Ibu, nanti ketika baru pertama login, Bapak Ibu nanti akan dijumpai di situ akan terima coki. Nah, Bapak Ibu langsung klik terima coki. Kemudian nanti Bapak Ibu adalah sebagai guru atau teacher, kemudian di situ adalah Bapak Ibu sebagai guru SD. Bagi yang guru SD, bagi yang guru SMP bisa dan guru SMP. Oke Bapak Ibu, ya. Saya lanjutkan. Kalau sudah bisa masuk Bapak Ibu, nanti diklik untuk di halaman profil kita Bapak Ibu. Profil kita itu ada di pojok kiri atas Bapak Ibu. Pojok kiri atas di sini diklik Bapak Ibu. Kita akan membuat desain kita. Sebenarnya ketika kita membuat desain Bapak Ibu, kita itu bisa menggunakan dari template yang sudah ada, atau bisa menggunakan dari blank kreasi, atau kita membuat kreasi sendiri Bapak Ibu. Tapi di sini saya sarankan yaitu kita membuat dari kreasi kita sendiri Bapak Ibu. Karena ketika kita membuat kreasi dari diri kita sendiri, kita akan bebas Bapak Ibu. Nah, di sini saya contohkan yaitu membuat blank creation, atau membuat kreasi diri dari kita Bapak Ibu. Masih terlihat di Bapak Ibu ya? Halo, masih terlihat ya? Lihat terlihat dan suaranya cukup clear. Lanjutkan, makasih. Oke, siap Pak Bu, matur nuwun. Nah, di sini ketika kita mau membuat sebuah presentasi Bapak Ibu, dipastikan di sini adalah landscape 16:9 Bapak Ibu. Kita klik, kemudian kita masukkan itu. Berikutnya di sini ketika kita mau menambahkan page, kita bisa menggunakan edge page yang ada di atas ini, Bapak Ibu, atau bisa juga menggunakan edge page yang berada di bawah sini Bapak Ibu. Nah, itu sama saja. Nah, ini adalah dari tampilan-tampilan. Nah, bagaimana cara untuk memasukkan tombol navigasi ataupun aset yang sudah kita tadi download Bapak Ibu? Tadi
kita bisa menggunakan insert Bapak Ibu. Kita bukan menggunakan insert. Berikutnya kita klik di sini upload image, yaitu kita bisa menggunakan from device karena sudah kita download tadi Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, bisa kita lihat, bisa kita download Bapak Ibu nggih. Tadi mana? Bukan, dan ini yang barusan kita download tadi, bukan juga tadi. Suaranya putus Pak Karman. Oh iya, sebentar ya. Harusnya setelah kita download Bapak Ibu, yang tadi itu di crack terlebih dahulu di menu kita, di ekstrak terlebih dahulu supaya nanti muncul. Di ekstrak terlebih dahulu. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah kita download tadi. Berikutnya kita tambahkan sudah muncul ya Bapak Ibu ya, yang sudah kita download tadi. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah aset yang sudah kita download tadi Bapak Ibu. Nah, kita bisa masuk ke page yang satu Bapak Ibu. Page yang satu kita misalkan masukkan yang sudah kita download tadi Bapak Ibu. Ini. Berikutnya misalkan di page yang kedua kita masukkan lagi adalah tombol, oh ya, mohon maaf Bapak Ibu, misalkan kita gunakan tombol ini. Kita taruh di sini, kemudian ini taruh di sini Bapak Ibu. Berikutnya ini saya taruh di tadi, mohon maaf saya dalam mendownload ternyata harusnya tidak menggunakan presentasi tetapi menggunakan ukuran khusus, sehingga di sini
Ya. Misalkan ini saya taruh di sini saja. Misalkan ini saya taruh di sini. Nah, ini supaya tidak berdekatan. Tapi nanti untuk letaknya bisa disesuaikan Bapak Ibu. Nah, caranya adalah di sini ketika kita mau membuat tombol ini menjadi aktif, maka kita cukup di sini adalah di sini untuk add animation. Biasanya di sini adalah over mouse, kita gunakan di sini menggunakan ini. Berikutnya untuk tombol ini tambah add animation. Berikutnya over mouse-nya, sehingga ketika nanti ditekan maka apa namanya berkedip Bapak Ibu. Add animation, over mouse, kemudian. Nah, untuk mengelingkan Bapak Ibu itu mudah sekali. Kita misalkan di sini, misalkan kita tuliskan di sini khusus. Misalkan mau mengelingkan ini dengan halaman sesudahnya, maka kita cukup di sini mengklik dan di sini tambah add interaktif. Kita masuk ke go to page Bapak Ibu. Nah, go to page itu mau dilingkan sama mana? Misalkan sama halaman 2, maka cukup kita klik dan kita save. Oke, Bapak Ibu. Apakah sudah ngelink? Coba kita lihat, kita bisa menggunakan preview Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan preview. Nah, di sini ada dalam Gmail ada tombol preview, ada tombol present Bapak Ibu. Nah, preview itu untuk melihat ataupun untuk melihat aktivitas kita di halaman tersebut sudah aktif atau belum. Coba kita bisa lihat di sini Bapak Ibu, apakah sudah berfungsi. Nah, ini ketika sudah berkedip. Nah, ini sudah kita linkkan tadi Bapak Ibu. Coba kita klik apakah sudah hyperlink atau belum. Nah, itu sudah Bapak Ibu, sudah hyperlink dengan halaman yang kedua. Nah, berikutnya untuk halaman yang kedua, misalkan khusus di sini kita bisa berlinkkan juga. Ini kita untuk animasinya dulu. Misalkan di sini kita itu Bapak Ibu. Kemudian kita akan linkkan, yaitu dengan link yang mana. Misalkan khusus kita mau linkkan dengan yang halaman yang tadi di awal, maka kita bisa lihat di sini review apakah khusus sudah hyperlink atau belum. Nah, coba kita klik bersama, ternyata sudah balik ke halaman. Nah, ini berarti hyperlinknya sudah aktif Bapak Ibu. Kemudian cara memasukkan video bagaimana Bapak Ibu ke dalam dalam Gmail ini. Cara memasukkan video itu mudah sekali Bapak Ibu. Cukup kita masukkan YouTube. Misalkan di sini adalah pencernaan manusia. Sehingga ketika kita masuk di pencernaan manusia di sini Bapak Ibu, langsung saja misalnya kita buka di sini, klik. Kemudian di dalam ketika kita mengklik itu jangan langsung linknya jangan diambil dari sini Bapak Ibu, tetapi diambil dari di sini bagikan. Berikutnya jangan juga dari salin ini, tetapi dari link sematkan di sini Bapak Ibu. Kemudian di sini kita klik salin. Kalau sudah kita salin Bapak Ibu,
sudah kita salin, kita masuk ke jurnal yang tadi Bapak Ibu. Misalkan saya masukkan di halaman ini. Nah, kita di sini kita insert, kemudian di sini kita klik order Bapak Ibu, kemudian kita pastekan yang tadi kita sematkan atau kita copy dari sematkan Bapak Ibu. Video langsung akan muncul Bapak Ibu. Dan bisa kita putar langsung. Kenapa ini tidak bisa diputar? Maka kita harus preview Bapak Ibu. Preview. Apakah sudah bisa diputar videonya? Sudah. Nah, nah itu Bapak Ibu. Misalkan di sini kita akan akan menuliskan di sini adalah sistem pencernaan pada manusia. Kita bisa kembali lagi ke Canva Bapak Ibu, ke Canva. Kemudian misalkan di sini saya hapus saja ini. Kita akan memberi judul sistem pencernaan pada manusia. Kita mengeditnya yaitu pada bagian add design Bapak Ibu. Karena tadi kita sudah menggunakan text marker. Jadi kita tidak bisa mengedit di sini Bapak Ibu, tapi kita mengeditnya di sini. Misalnya di sini kita tulis di sini sistem pencernaan pada manusia. Kemudian ini kita hilangkan add to design. Di sini bisa kita besarkan Bapak Ibu sesuai dengan selera kita. Kemudian kalau sudah kita salin, berikutnya nanti kita akan masukkan ke jurnal tadi. Cara memasukkannya adalah kita pilih image from device, berikutnya terlihat nih Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan efek suara itu secara langsung Bapak Ibu. Misalkan dari sini Bapak Ibu. Efek suara dari suara secara langsung ataupun dari YouTube bisa juga. Misalnya di sini kita bisa merekam suara kita. Misalkan dalam membuat MPI kita menggunakan ataupun membutuhkan beberapa aplikasi pendukung lainnya, yaitu bisa Canva ataupun yang lain. Audio. Kita taruh di sini Bapak Ibu, dan akan kita taruh di yang slide lainnya Bapak Ibu supaya tidak numpuk. Nah, kita jangan sampai lupa di sini kita auto play.
Jadi nanti begitu kita preview ke halaman berikutnya, tadi mohon maaf belum di hyperlink. Misalkan ini kita akan hyperlinkkan kepada yang halaman ke tadi, halaman ke 4 tadi. Oke, kita preview. Ini kita akan atau kita juga bisa menggunakan suara-suara yang berasal dari YouTube Bapak Ibu. Kita mendownload, kemudian kita kita upload ke dalam Google Drive punya kita. Misalkan di sini saya punya suara-suara yang ada di Google Drive. Misalkan suaranya itu mana ya? Intinya ketika kita mengambil dari suara dari YouTube, kita itu dibuat MP3 terlebih dahulu Bapak Ibu. Setelah dibuat MP3 nanti kita masukkan ke dalam drive kita, dalam Google Drive kita, kemudian nanti dari Google Drive kita masukkan ke dalam Gmail ini Bapak Ibu. Kemudian tadi ini sudah berikutnya adalah whiteboard Bapak Ibu. Di sini aplikasi yang saya buat untuk menambahkan ataupun yang untuk menambahkan yang ada di MPI, saya buatkan dengan whiteboard Bapak Ibu. Nah, whiteboard saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi karena di sini aplikasi ini sudah banyak digunakan. Sehingga Bapak Ibu nanti bisa menautkan whiteboard dan dimasukkan ke dalam. Nah, di sini bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar mungkin bisa masuk dan langsung mendaftar, ketik, yaitu di sini ketik whiteboard, kemudian nanti klik di yang paling atas ini ada whiteboard created better lesson quicker. Nah, di sini karena saya sudah mendaftar sehingga saya tidak perlu mendaftar lagi. Bagi yang belum mendaftar, di situ ada sign up Bapak Ibu. Di situ Bapak sign up atau login dan nanti langsung ada ditautkan dengan Google yang ada di dalam Bapak Ibu. Nah, kalau sudah nanti Bapak Ibu bisa setelah itu buat aktivitas Bapak Ibu. Dalam whiteboard ini sendiri banyak sekali Bapak Ibu. Kita bisa kuis, bisa permainan pencocokan, bisa membuat kotak, kemudian bisa membuat roda acak, bisa membuat kartu lampu kilat, kemudian benarkan kalimat, menemukan kecocokan, pengurutan grup, lengkapi, dan sebagainya. Tapi di sini saya akan mencoba kuis Bapak Ibu. Nah, dari kuis ini kita bisa membuatkan soal dari Google yang ada di contoh. Misalkan di sini ada contoh soal pencernaan pada manusia. Jadi di sini sudah ada Bapak Ibu. Di sini kita tinggal mengopikan saja, mengopi Bapak Ibu. Kemudian kita masukkan ke dalam whiteboard kita tadi. Berikutnya di sini jawabannya kita kopikan. Kita masukkan jawaban, tambahkan jawaban lainnya. Kita masukkan lagi Bapak Ibu. Di sini ada yang C,
Di sini kebetulan MPE, maka kita tambahkan juga. Jawabannya adalah D. Jawabannya adalah D. Mohon maaf tadi. Jawabannya D, maka yang D, maka Bapak Ibu yang D, kita itu dibetulkan. Dan kita bisa menambahkan soal yang berikutnya sampai nanti sesuai dengan keinginan kita Bapak Ibu. Dan di sini Bapak Ibu kalau sudah membuat soal itu sudah selesai itu, maka kita klik selesai Bapak Ibu. Nah, dalam template-nya, ini template untuk Wordwall ini banyak sekali Bapak Ibu. Kita bisa memilih yang ada di sini. Misalkan di sini adalah klasik seperti itu, kemudian ada nila, nanti akan template-nya berbeda. Seperti itu. Kemudian kita bisa menggunakan template awan Bapak Ibu. Template awan seperti itu. Berikutnya template-nya banyak sekali Bapak Ibu. Berikutnya misalkan kita akan mengambil template yang Iwan Sihir, Pak Iwan Sihir, perpustakaan sihir. Nah, ini mungkin disukai oleh anak-anak kita Bapak Ibu. Nah, di sini kalau sudah kita atur Bapak Ibu, soalnya mau ada timernya atau tidak. Misalkan di sini ada soal kita hitung naik, berarti dari 5 menit nanti mulai dari 4 menit 49, 4 menit 48 dan sebagainya. Berikutnya nyawa diperlukan enggak? Kemudian akan dibuat acak atau tidak. Kemudian di sini menandai untuk lanjutkan secara otomatis setelah menang apa tidak. Nah, di sini kita membuat aturan seperti itu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, nanti dari ini, dari Wordwall ini kita klik sematkan Bapak Ibu. Dan yang ada di sini kita salin Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke Gmail yang kita buat tadi di halaman 5 Bapak Ibu. Kemudian kita insert, kita klik order Bapak Ibu. Yang tadi kita buang, kemudian kita pastekan Bapak Ibu, dan kita klik. Maka kuis di sini sudah ada Bapak Ibu. Untuk mengetahui apakah itu sudah bisa atau belum Bapak Ibu, kita bisa klik di preview. Nah, ini jawabannya. Karena tadi saya hanya membuat soal 1, maka di sini muncul soalnya 1. Oh, salah. Ya, jawabannya adalah ya. Dan nanti ketika anak itu memberikan itu, anak nanti juga akan memberikan peringkat. Anak kita kasih nama. Oh, berarti masih di sini adalah belum ada yang mengerjakan Bapak Ibu. Dan tadi jawabannya adalah salah sehingga belum ada namanya. Dan kita tidak memberikan. Itu Bapak Ibu. Itu untuk Wordwall-nya. Jadi bisa kita sematkan. Sehingga di sini dari halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman pertama misalnya seperti ini. Kita akan menghyperlinkkan dengan halaman yang berikutnya. Misalkan ini saya ganti saja dengan tulisan saja Bapak Ibu supaya mudah. Misalnya di sini adalah
Yang pertama adalah mulut, kemudian yang kedua usus, yang ketiga misalkan di sini saya tambahkan lagi, kemudian yang keempat saya tambahkan lagi Bapak Ibu, saya tambahkan di sini kerongkongan misalkan, ini saya tambahkan di sini adalah lambung Bapak Ibu. Sehingga coba kita akan membuat hyperlink. Kita mulut, kita gunakan di sini animasinya, kemudian kita akan hyperlinkkan dengan GoTo Page dengan halaman, misalkan ke halaman untuk mulut, yaitu misalkan kita mau hyperlinkkan dengan usus, dan nanti usus kita hyperlinkkan. Oh, ini tanda sudah hyperlink Bapak Ibu. Usus ke halaman kita ganti, misalkan usus ke halaman ini. Berikutnya misalkan ini sudah tadi GoTo Page, misalkan saya ganti di sini untuk ini ke halaman. Berikutnya yang ini kerongkongan, yaitu berikutnya untuk animasi interaktifnya kita aktifkan, kita dari kerongkongan akan menuju ke misalkan ke sini Bapak Ibu. Ya. Coba kita Bapak Ibu langsung. Itu Bapak Ibu sekilas tentang MPI saya Bapak Ibu. Mungkin bisa nanti Bapak Ibu bisa pelajari secara mandiri, atau nanti ketika kita bertemu nanti kita bisa berkolaborasi, ataupun nantinya kita bisa belajar bersama Bapak Ibu. Ya, mungkin seperti itu Bu Dinakun dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya sudah pasti saya banyak sekali kesalahan ataupun kekhilafan ataupun kurang jelas dalam saya menyampaikan materi tentang MPI. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu saya kembalikan waktu kepada Ibu Dinakun selaku moderator. Saya Eri bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, menarik sekali ya teman-teman materi yang disampaikan oleh Pak Karman. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah tadi sudah ikut mencoba? Itu buat apa? Sudah pernah mencoba, sudah sering. Ya, alhamdulillah. Baiklah, kita memasuki sesi tanya jawab. Saya ingatkan sekali lagi teman-teman yang ingin bertanya dapat mengajukan pertanyaan di kolom chat Zoom atau menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Ya, monggo pada teman-teman yang ingin bertanya kepada Pak Karman disilahkan. Oke, ada Bu Umi Tristiati. Putus nih. Hai, takon jenengan kan Pak. Ya, ini yang raise hand. Siapa lagi? Ada Pak Eka. Iya, monggo Pak Eka Budi Saputra atau Bu Umi Tristiati terlebih dahulu. Oh, Bu Umi belum ya. Pak Eka, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dina yang sudah memberikan kesempatan. Terima kasih juga kepada Pak Sukarman yang
sudah memaparkan dengan baik dan sungguh luar biasa aplikasi yang digunakan, dan semoga bisa menginspirasi kami. Pertanyaan kami adalah yang pertama, untuk menggunakan media digital yang sudah dihasilkan itu dari Genially, dan nantinya kan bisa diakses untuk anak-anak. Nah, ini nanti anak-anak mengaksesnya itu harus mendownload aplikasi Genially juga, atau bisa di-download dulu kemudian di-share dalam bentuk video atau apa ke anak-anak, atau bisa share link? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, device apa saja yang bisa digunakan untuk membuka aplikasi Genially? Mungkin laptop, Android, atau iPhone juga bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Monggo silakan Pak Karman untuk bisa menjawabnya. Ya, terima kasih sekali Pak Eka yang sudah bertanya, pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Jadi pertanyaan ini memang harus disampaikan, karena ketika tidak disampaikan juga kita tidak tahu apakah MPI itu bisa ataupun dapat, bagaimana si anak itu untuk melihatnya. Nah, seperti Pak Eka bahwa Genially itu kita itu sudah buatkan di link Pak Eka, sehingga nantinya ketika kita sudah mendownloadnya atau kita sudah buatkan dalam sebuah link Pak Eka, sehingga untuk anak itu nantinya ketika sudah dapat link itu, nanti anak itu langsung bisa melihat dari MPI yang sudah kita buat. Untuk device yang untuk dapat melihatnya itu, selama itu bisa melihat link ataupun bisa untuk berbagi link, device itu bisa digunakan Pak Eka, misalkan di situ laptop, kemudian HP, ataupun perangkat yang lainnya yang bisa untuk melihat link ataupun apa, itu bisa untuk melihat dari MPI yang kita buat Pak Eka. Mungkin jawaban saya seperti itu, Bu Dina. Pak Eka bagaimana Pak Eka? Nggih, terima kasih banyak, sudah sangat tercerahkan. Bu Umi Tristiati masih resen, mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Kemungkinan itu raise hand dari awal itu tadi. Oh, resen dari tadi, oke. Oke, ya. Yang lain bagaimana? Apakah masih ada pertanyaan? Oh iya, mau Umi. Halo semuanya. Pak Karman hebat. Maaf tadi nggak fokus, saya ada tamu. Oke, ya, mungkin apresiasi ya buat Pak Karman dari Bu Umi Trisnawati. Ya. Apakah masih ada pertanyaan teman-teman? Itu Pak Abu kayaknya itu, Bu Dina. Itu resen. Sepertinya Pak Abu ingin bertanya. Enggak, Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah mengikuti paparan dari Pak Karman dengan penemuan MPI-nya, saya sungguh merasa bangga dan berbesar hati, terutama untuk guru-guru hebat dari Kecamatan Sigalo, khususnya yang ini sudah diawali dari Gus Agus Salim. Ada sedikit pertanyaan buat saya tadi dari aplikasi apa itu, Gmail apa? Genially. Genially untuk tombol akses itu kan diambil dari Canva. Apa itu dari Canva, apa merupakan salah satu alternatif lain, salah satu alternatif, atau
memang harus itu atau memang harus mengambil dari aplikasi Canva dan sejenisnya. Apakah bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di laptop seperti AutoSave itu kan juga ada menu-menu akses seperti home, kembali ke halaman berikutnya dan sebagainya, itu juga bisa bisa dengan hyperlink. Tadi menghubungannya akses yang dari Canva itu kan tombol-tombol aksesnya itu kan juga melalui hyperlink. Apakah bisa menggunakan yang sederhana yang di laptop yang menggunakan AutoSave itu? Saya kira itu pertanyaan diri saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Pak Karman untuk langsung menjawabnya. Ya, terima kasih Pak Abu. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, yang luar biasa sekali. Jadi pada dasarnya seperti ini Pak Abu. Pada dasarnya aset-aset yang kita yang kita ambil atau yang kita masukkan ke dalam Gemini itu tidak harus selamanya itu berasal dari Canva itu Pak Abu. Kita juga bisa mengambil dari Google ataupun dari device ataupun dari yang lainnya, tombol-tombol yang lainnya itu Pak Abu. Itu mengapa saya menggunakan Canva untuk asetnya ataupun tombol-tombol navigasinya itu, karena di Canva itu menurut saya adalah hal yang mudah. Kemudian hal yang di situ juga di Canva juga ditawarkan adalah tombol-tombolnya itu unik Pak Abu. Jadi selain mudah juga unik, sehingga di sini ketika saya mengaksesnya supaya lebih cepat juga, saya langsung tuliskan kata kuncinya di situ Pak Abu. Misalkan di situ saya tuliskan button, langsung muncul tombol-tombol navigasi yang bagus sekali. Dan saya klik serupa, nanti langsung akan muncul yang serupa itu Pak Abu. Sehingga di situ yang pertama unik, yang kedua mempercepat kerja saya. Jadi ketika saya menggunakan Canva di situ sebagai untuk tombol-tombol navigasinya atau sebagai asetnya, di situ yang pertama lebih cepat dan yang berikutnya adalah unik itu Pak Abu. Sebenarnya kita boleh menggunakan ataupun mengambil dari yang lainnya seperti Google ataupun tombol yang ada di keyboard atau yang sebagainya itu Pak Abu. Jadi tidak harus dari Canva itu. Ngapain gitu Pak Abu ya? Oh ya, terima kasih. Hebat. Terima kasih atas jawabannya dan memuaskan saya. Berarti itu bisa diambil dari fitur-fitur yang ada di komputer ya, di menu-menu di laptop itu ya, menu AutoSave itu misalnya ya. Iya betul sekali Pak Abu. Jadi bisa mengambil dari yang fitur yang lainnya, tidak harus dari Canva itu Pak. Itu mengapa saya Canva, karena saya kemarin menggunakannya sebagai asetnya itu berasal dari Canva itu Pak Abu. Ya, tambah satu lagi, ini bukan pertanyaan tapi merupakan keinginan bahwa aplikasi ini adalah merupakan aplikasi pembelajaran ini merupakan aplikasi yang sangat bagus dan sudah barang tentu mesti akan menarik perhatian, menarik fokus pada anak. Itu pertama. Terus yang kedua, aplikasi ini juga terutama kuisnya itu juga mengandung permainan. Saya kira apabila diterapkan di semua sekolah, saya kira bisa, karena di Kecamatan Sigalo, walaupun pada seminar kemarin latar belakang Pak Karman juga di Kecamatan Sigalo masih terutama di Pakaran Pak Karman, di SD Pak Karman banyak keterbatasan, namun bisa berjalan. Saya kira untuk Kecamatan Sigalo itu LCD, saya kira semua SD sudah punya, minimal satu ya sudah punya. Saya kira untuk penerapan, saya kira tinggal maunya para guru. Untuk itu perlu tindak lanjut saya kira melalui webinar ini mungkin kurang cukup waktu, perlu ditindaklanjuti supaya penyebarannya itu sangat masif sehingga bisa ditindaklanjuti khusus untuk pembuatan aplikasi ini di forum-forum kelompok kerja guru.
Itu saran saya kira itu sangat bagus sehingga nanti di Kecamatan Sigalo minimal ada 1 atau 2 orang guru di tiap SD yang bisa membuat aplikasi ini sehingga kita juga bisa menolong yang lain. Kan tidak harus misal guru kelas 5 cuma bikin materi kelas 5 saja, kan guru kelas 5 juga bisa bikin materi kelas 6, bisa bikin materi kelas 3 dan sebagainya. Saya kira itu dari saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat Kecamatan Sigalo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut yang lain. Oke. Bagaimana Pak Karman, masih dibuka sesi pertanyaan atau sudah cukup karena sayang sekali waktu kita terbatas ya? Bagaimana? Ya, itu ada. Oh ya. Ada chat ya dari Putri Rahayu ya. Assalamualaikum Pak Karman, mohon dibuat juga dalam YouTube materi hari ini agar bisa diulang kembali untuk dipelajari. Ya. Itu dari Putri, Pak Karman, monggo. Oke Putri, ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah siap Putri, dalam waktu dekat Insya Allah akan saya buatkan YouTube-nya terkait dengan materi yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari. Jadi memang betul sekali, saya mengulas Pak Abu, Bu Dina, sebentar mengulas dari Pak Abu. Memang betul sekali, ini adalah merupakan salah satu berangkat dari wali murid yang merasa curhat kepada saya ketika mengantar anak, kemudian ketika mengambil rapot, anak itu di rumah itu bermain HP hanya digunakan sebagai media ataupun sarana hanya sebagai nonton, kemudian game dan sebagainya, sehingga dari situ saya juga tergugah bagaimana supaya anak di rumah itu tidak selamanya menggunakan HP itu sebagai sarana bermain saja ataupun menonton saja, tapi juga digunakan sebagai sarana belajar, itu seperti itu. Sehingga saya dari situ akhirnya membuat sebuah MPI ini seperti ini. Mungkin nantinya usulan dari PT insya Allah akan saya tindak lanjuti dan saya akan membuatkan YouTube tentang pemaparan ataupun cara membuat MPI seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Karman, dan pertanyaan-pertanyaan atau dari yang telah berperan aktif ya. Sayang sekali karena waktunya terbatas. Pertanyaan tadi terakhir dari Putri ya, mungkin adalah pertanyaan terakhir yang dapat dijawab oleh narasumber kita. Mohon maaf bagi teman-teman yang pertanyaannya belum bisa terjawab, mungkin bisa ditanyakan di lain waktu apabila ada kesempatan. Baiklah, terakhir saya mohon kesediaannya kepada Bapak Sukarman untuk closing statement sebagai penutup sesi kegiatan kita pada malam hari ini. Monggo Pak Karman. Ya, terima kasih Bu Dina atas waktu yang berikutnya lagi. Sebenarnya apa yang kita lakukan di sini adalah kita hanya belajar dan insya Allah belajar. Jadi dari belajar dan ada kemauan ketika kita mau membuka-buka ataupun membuka YouTube atau membuka dari yang lainnya, insya Allah siapapun pasti bisa, itu seperti itu Bina. Intinya adalah kita mau belajar. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan closing statement dari Pak Taufik akan Bina. Terima kasih dari saya. Bila Taufik ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sharing yang sangat mengesankan ini dan tentunya bermanfaat buat kita semuanya. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Sukarman selaku narasumber pada malam hari ini sudah bersedia berbagi ilmu bersama kami. Alhamdulillah rangkaian sesi acara pada malam hari ini sudah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan pemikiran kita terbuka untuk bisa menerima perubahan yang ada termasuk dalam dunia IT. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi ilmu mengenai pembelajaran berbasis TIK. Terima kasih juga kepada pihak penyelenggara yaitu
Gugus Agus Salim. Terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang begitu antusias pada acara malam hari ini. Oke. Dan terakhir sebagai penutup, bahwa acara malam hari ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa dukungan teman-teman semuanya. Terima kasih bagi teman yang telah bersedia hadir di malam hari ini, meluangkan waktu bersama kami. Oke, sebelum acara kita tutup dan meninggalkan ruang Zoom, kita akan mengadakan sesi foto atau dokumentasi bersama. Mungkin untuk bisa off cam on cam monggo untuk semua peserta. Jadi Mbak Dina jangan lupa diingatkan untuk mengisi presensi Mbak Dina. Oh iya, presensi sudah di-share, di-share. Pak Taufik nanti untuk memberi aba-aba ketika kita foto bersama, diambil Pak Taufik, siap? Iya. Iya. Saat menunggu link absen, di chat ataupun di grup WhatsApp, monggo bagi teman-teman yang masih off cam untuk bisa on. Oke, terima kasih Pak. Oke. Monggo Pak Taufik juga on, iya. Ambil Pak Taufik. Sudah. Saya pakai yang satunya, Pak. 2 ya? Ya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kegiatannya telah selesai. Tentunya sudah barang tentu dengan segala keterbatasan saya, banyak sekali kekurangan di sana sini. Untuk itu kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih bagi teman-teman semuanya. Silahkan yang akan meninggalkan room, dan sebelumnya kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah.